Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil video dengan tema alih fungsi lahan sawah dilindungi. Selamat menyaksikan. Kabupaten Sleman yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sejarah sebagai daerah agraris yang subur, dengan sektor pertanian menjadi pilar ekonomi masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan lahan pertanian di daerah ini mengalami perubahan signifikan menjadi lahan non-pertanian, terutama akibat urbanisasi dan kebutuhan pembangunan infrastruktur, perumahan, serta pusat perdagangan dan jasa. Hal ini menyebabkan penurunan luas lahan pertanian yang tersedia. Untuk itu, pengendalian tata ruang dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan pertanian serta pengelolaan lahan yang bijaksana sangat diperlukan. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 telah menetapkan kawasan untuk pertanian pangan seluas 21.113 hektar. Namun, implementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B masih terbatas pada pengendalian konversi lahan. Hingga kini, Kabupaten Sleman belum menetapkan regulasi legal terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, meskipun perlindungannya sangat dibutuhkan. Kendala yang dihadapi termasuk minimnya ketersediaan lahan pertanian, perubahan dalam rencana tata ruang wilayah atau RT/RW, pro dan kontra dari masyarakat, serta kebijakan intensif yang masih belum jelas. Oleh karena itu, peraturan tentang LP2B di Kabupaten Sleman masih dalam bentuk rencana peraturan daerah atau Raperda. Kalau kita bicara tentang politik ruang, itu rumit sekali ya. Ruang ini bukan hanya sekedar tanah, tapi juga terkait dengan kehidupan. Ketika masyarakat kehilangan suaranya, maka ruang mereka berubah menjadi alat untuk kepentingan tertentu. Iya, apalagi di Yogyakarta dengan tumpang tindih kebijakan dan status Sultan Ground. Hal ini bisa memunculkan konflik antar kepentingan ekonomi dan keberlanjutan hidup nggak sih? Iya, ketika fungsi ruang saling bertabrakan, konflik antar pemangku kepentingan tidak bisa dihindari, terus siapa yang bakal tanggung jawab? Makanya itu. Nah, itulah yang akan kita lihat di cerita ini. Sebuah konflik yang bukan hanya sekedar tanah. Di sebuah desa di Sleman Timur, konflik muncul akibat alih fungsi lahan sawah dilindungi menjadi sebuah proyek besar. Ilham, seorang petani senior, berjuang mempertahankan tanahnya. Meski tekanan ekonomi dan kebijakan yang memihak pengembang perlahan memupus harapannya. Alfika, mahasiswi pertanahan yang meneliti lahan sawah dilindungi, mendengarkan keluh kesah Ilham dan keluarganya tanpa bisa berbuat banyak. Sementara itu, Kepala Desa, Akbar, terjebak dalam dilema antara tuntutan warga, tekanan pengembang, dan pemerintah. Pada akhirnya, perjuangan Ilham sia-sia. Sawah yang menjadi tumpuan hidupnya digusur demi kepentingan pembangunan. Halo Pak Ades, pripun? Oh, nggih. Oke, mengki kula mangkat jam piro? Oke. Tempat biasa nih ya. Oke Pak Ades. Yo, Assalamualaikum. Jadi, Bapak Ibu, pembangunan proyek desa kita ini akan membawa manfaat yang bagus untuk infrastruktur ke depannya, yaitu pembangunan infrastruktur dengan pendapatan yang baru. Proyek ini juga tidak hanya meningkatkan ekonomi desa, tetapi membuka peluang kerja baru untuk warga desa di sini. Lalu bagaimana dengan kehidupan kami, Pak? Air sudah sulit, lahan sudah berkurang. Kalau sawah dihilangkan, kami mau bagaimana? Tapi Pak, tanah ini adalah hidup kami.
Kalau diambil, kami sudah tidak punya apa-apa lagi, Pak. Pak Ilham, zaman udah berubah. Bertani bukan hanya satu-satunya untuk mencari rezeki. Tenang. Kita carikan solusi yang terbaik. Permisi Pak, permisi Bu. Ya, monggo. dari mana, Dek? Saya dari STPN Mbak. Oh iya, duduk. Terima kasih Bu. Oke, monggo. Saya ini mahasiswa dari STPN Pak. Jadi di sini saya mau melakukan penelitian. Kebetulan saya emang dapatnya daerah sini untuk penelitian. Penelitian saya ini berhubungan sama lahan pertanian di sini Pak. Saya mau tanya Pak, di sini itu sawahnya dari sana ke sana itu punyanya siapa ya Pak? Oh, kalau yang sana itu punya saya, sampai sana itu juga punya saya. Iya, Pak. Tapi di sini saya lihat banyak bangunan baru ya Pak. Bukannya di sini tuh lahan sawah yang dilindungi ya Pak? Iya Mbak, iki yo. Bapakku ya apa dituku ya. Apa digawe proyek gede. Jare sing ngono mau. Jadi gini, lahan sawah di sini itu punya saya termasuk lahan yang dilindungi. Tapi saya nggak tahu karena ada proyek gede mau buat perumahan itu, jadinya mau digusur semua ini sawah. Saya bingung ini jadinya. Menurut adik gimana ini? Menurut saya Pak, ini salah satu masalah tata ruang ya Pak. Penyalahgunaan tata ruang Pak. Bagus kalau saya angkat masalah ini dalam penelitian saya. Oh, monggo silahkan, Dek. Walah, Gusti. Lahan iki wis keimangan awak dhewe sak keluarga puluhan tahun. Malah saiki meh arep digusur. Piye iki? Pak, sawah iki penting. Lek adewe kelangan sawah iki, desa ya kelangan sumber pangan. Apa nek iki ngganggu ekosistem awak dhewe? Ekosistem apa to? Sawah ya ora enek duwike kok. Wis salah Pak Bu. Ora apa-apa. Aku ya kerja ya nang kota ya ana. Gak masuk ya pertanian saiki wis. Bukan hanya ekosistem Bu yang terganggu, tetapi dalam hal tata ruang juga ini sangat berdampak. Kowe iki ilingno. Kowe iki mangan biyen saka kene Han. Cok lali iku. Tapi nek sawah wis gak menjamin uripe kene ya gawe apa Pak, gak usah dipertahanno wisan. Dulu tanah ini yang memberi makan kita sekeluarga. Tapi sekarang untuk mempertahankannya pun kami tidak sanggup. Pak, kita itu cuma rakyat kecil. Kita nggak punya kuasa atas semua ini, Pak. Wis to, toleh lho Pak. Pertanian ini gak menjamin. Mana zaman saiki akeh pembangunan. Walahan kancang kamu dol wae. Tenang Pak, Bu, kita masih bisa usahakan ini untuk membicarakannya kepada Pak Kades. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak. Ngapunten Pak. Jadi ini sudah hasil bersama. Kalau apa yang Bapak keluhkan, apa yang Bapak rasakan, mohon maaf kita tidak bisa. Jadi akan jadi proyek infrastruktur ke depannya karena ini buat kepentingan bersama untuk desa Bapak. Itu. Waduh, Pak Kades, bukannya saya gimana ya? Apa tidak bisa lagi dipertimbangkan, Pak? Loh, ini masalahnya lahan pertanian, Pak. Tapi di sini ada pembangunan Pak. Jadi sisa di sini. Kalau kita berhenti di sini udah nggak bisa Pak. Jadi harus dilanjutkan. Mohon maaf Bapak, ini langsung keputusan bersama oleh pihak Pegang. Sudah Bapak. Bapak, terima kasih dulu. Nah, daripada terjadi keributan, mending Bapak saya kasihkan surat keputusan ini. Mau nggak mau, emang sudah keputusan bersama. Mohon lapang dada, saya sendiri minta mohon maaf. Jadi masih tinggal Bapak. Itu Apa ini? ini surat keputusan bersama Bapak. Surat keputusan ini Pak. Sudah Bapak tenang. Oke. Wes go, sampai tangan wes. Walah, Golek kawan yang gimana iki? Film ini mengajarkan kita
tentang perjuangan mempertahankan sawah yang kian terancam. Lebih dari sekedar cerita, film ini juga merupakan panggilan untuk kita untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian. Alih fungsi lahan bukan hanya soal kehilangan sawah, tetapi kehilangan budaya, identitas, dan masa depan kita. Terima kasih telah menyaksikan dan mendalami pesan dalam film ini. Kami berharap film ini bisa menginspirasi teman-teman untuk ikut berperan dalam melindungi lingkungan. Jaga sawah, jaga warisan kita. Sampai jumpa di cerita lainnya. Di balik gemerlapnya pembangunan dan modernisasi, kita tidak boleh lupa akan akar kehidupan yang terancam hilang. Lahan sawah yang dulunya subur, kini semakin tergerus oleh tekanan ekonomi dan tuntutan pembangunan. Konflik ini bukan hanya tentang tanah, tetapi tentang masa depan kita, tentang keberlanjutan alam, dan tentang bagaimana kita menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pelestarian. Yogyakarta, dengan segala kekayaan budaya dan alamnya, mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat dari satu sisi. Keputusan-keputusan besar yang kita ambil hari ini akan menentukan bagaimana generasi yang akan datang akan menyaksikan tanah yang pernah menjadi tempat mereka tumbuh. Lalu, apakah kita siap mewariskan bumi yang lebih baik, atau justru menghancurkannya demi kepentingan sesaat? Ketika kita mempertimbangkan pembangunan, kita juga harus ingat bahwa keberlanjutan tidak bisa ditawar. Semoga cerita ini bisa menjadi cermin bagi kita semua untuk lebih bijak dalam memilih jalan demi masa depan yang lebih seimbang. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.